Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya wa rasul ba'da. Selamat Bapak Ibu warga perumahan impian sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini di hari ke-17 Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersilaturahim dalam rangka pengajian sore menjelang berbuka, dan kemudian insya Allah kita akan buka bersama. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada penyuruh kepada jalan agama ini sampai dengan akhir zaman. Silakan aku di depan nih. Silakan Mami. Baik Bapak Ibu sekalian, sambilan menunggu yang lain, mari kita buka acara sore hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Roja Hamzah, Amirah, kasih 10.000. Baik Bapak Ibu, mari kita buka dengan sama-sama membaca umum kitab surat Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini masuk di hari ke-17, insya Allah berarti kurang lebih 3 hari lagi kita akan masuk ke dalam 10 hari terakhir Ramadan. Yang ini adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, diutamakan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah ngaji kita adalah tentang bagaimana kita memburu itu namanya Lailatul Qadar. Insya Allah paparan kita akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Satriawan LCMA. Kita punya waktu sampai dengan berbuka kurang lebih 40 menit. Karena kita azan maghrib jam 18.21. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila wa min fadlihi wa rahmatihi ta'ala alaina an ja'alana mawasim al-khair wa ta'at. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu rabbus rabbul ardi was samawat basyiran wa nadhira wa da'i'an ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta adik dan anak-anakku yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita. Dan karunia dan rahmat itu, kata para ulama tafsir, menafsirkan ayat yang menyebut karunia dan rahmat di dalam surat Yunus itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Islam, menjadi berislam, melaksanakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kalau kita menemukan diri kita beriman dan berislam, atau kita katakan diri kita berislam, masuk di sana berimannya, atau kita katakan diri kita beriman saja, itu masuk di sana juga berislamnya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, kepada kita, yang harus kita syukuri. Di antara cara mensyukurinya itu adalah faliyafrahu, kata Allah dalam Al-Quran. Hendaklah mereka senang, gembira, ya.
bergembira, falyafrahu. Kita bergembira, senang kita dengan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan berislam ini, ketika kita meyakini, memikirkan, ya, dan mengamalkan, mempraktikkan ajaran agama Islam, ajaran kita itu, kita mesti dengan farah, yakni dengan senang melakukannya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah SWT kepada kita juga di dalam berislam ini, dalam melaksanakan jalan agama kita ini, melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah berikan kita ruang dan waktu, tempat dan waktu, ya, untuk kita laksanakan ajaran agama petunjuk ini. Ini Allah SWT berikan kita, ya, ciptakan kita di muka bumi ini untuk menjalankan ajaran agamanya. Dan Allah buatkan, ciptakan waktu, masa yang terbagi menjadi 12 bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, kata Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana itu masa-masa itu, waktu-waktu itu, tentang bulan-bulan itu. Katakanlah, hiya mawaqitu lin-nas, dia adalah waktu-waktu miqat zamani, yakni miqat masa, waktu linnas, untuk manusia. Untuk apa? Beramal, bekerja, berbuah. Wal hajj, dan waktu melaksanakan haji. Allah sebut simpelnya satu, ya, simpelnya satu, yakni melaksanakan haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan itu dalam surat At-Taubah, ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadrimu fihinna anfusakum dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum, dan seterusnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan, ya, langit dan bumi itu adalah 12 bulan masa. 12 bulan, ya. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan haram yang lebih dimuliakan. Yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Nah, ini Allah SWT buatkan bagi kita masa ini, bulan ini 12 bulan. Di antaranya adalah namanya bulan Ramadan. Nah, bulan yang kita maksudkan, yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran ini adalah bulan-bulan yang kita sebut sebagai bulan Qamariyah atau Hijriyah, ya. Ya, kita mulai perhitungannya mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini, masa yang 12 bulan ini yang paling utama, yang paling afdal, yang paling utama adalah bulan Ramadan. Bulan mulia. Makanya dia digelari Sayyidus Syuhur. Dia adalah penghulunya bulan-bulan yang ada. Dia adalah yang terdepan dari bulan-bulan yang ada, yakni bulan Ramadan. Kenapa dia bulan Ramadan itu paling utama, dan kemudian setelah Ramadan adalah Dzulhijjah? Karena, ya, Allah SWT menjadikannya musim ta'at. Itu musim al-khair wa ta'at, musim kebaikan dan musim ketaatan. Itu alasannya. Makanya tadi ayat tadi mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dia adalah masa waktu, ya, bagi manusia untuk berbuat, bekerja, beramal, beraktivitas, wal hajj, dan melaksanakan haji. Contohnya, jadi untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Karenanya nama-nama bulan ini seringnya bagi kita adalah untuk kita melaksanakan, ya, ajaran agamanya, syariat ini. Pada saat Ramadan tiba, maka ada syariat namanya puasa. Ya. Pada saat ashurun ma'lumat tiba, bulan-bulan tertentu, yaitu 3 bulan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, maka itu adalah bulan ketaatan
bulan melaksanakan ibadah haji. Nah karenanya Ramadan dan Dzulhijjah itu adalah yang paling afdal di antara bulan-bulan, yang paling utama di antara bulan-bulan. Keafdalannya, keutamaannya, ya, tidak akan bermakna dia kecuali kita melakukan amal pada bulan-bulan itu, beramal soleh pada bulan-bulan itu, pada bulan-bulan yang utama itu, lebih dari amal yang kita lakukan di hari-hari di bulan-bulan yang lain. Baru dia bermakna keutamaannya itu. Kalau kita sering dengar bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, Ramadan paling utama, paling pahala berlipat ganda, pahala amal soleh jika dilakukan pada bulan tersebut. Paling utama dia tidak akan bermakna dia itu utama bagi kita kalau kita tidak beramal pada bulan tersebut. Ya, karenanya ya orang yang cerdas dan orang beriman semuanya cerdas insya Allah. Yang ada imannya pasti dia akan tergerak, pasti dia cerdas dan tandanya bahwa dia tergerak untuk tidak saja cukup dengan meyakini beriman itu, akan tetapi dia akan bekerja, berbuat, beramal, beraktivitas. Dan Nabi mengatakan kalau orang cerdas itu Rasulullah mengatakan begini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri, hawa nafsunya, menguasai, mengelola, mengatur dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal. Beramal untuk apa? Beramal, bekerja, berbuat, beraktivitas untuk bekal dia setelah kematian. Itulah yang cerdas. Tidak dia tidak beramal, atau tidak juga dia beramal tapi tidak untuk bekal setelah kematian itu. Itulah kecerdasan. Orang beriman dia semuanya cerdas. Nah, bentuk cerdasnya seperti ini. Amila, dia berbuat, ya, beramal untuk bekal dia setelah kematian. Apa itu? Amal soleh. Amal soleh. Karenanya sekarang kita nih di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, masuk di bulan Ramadan, bulan yang utama ini, bulan yang Sayyidus Syuhur, bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan, penuh kebajikan. Apa namanya bulan ini? Ya, yang banyak kita lihat di tulisan-tulisan di spanduk di mana-mana itu Ramadan Karim, Ramadan mulia. Iya, dia mulia, dia Sayyidus Syuhur, dia utama, tapi dia tidak bermakna sekali lagi bagi kita, bagi pribadi kita, kecuali kita beramal tadi itu, beramal. Ya, ini artinya beramal kita pada bulan-bulan utama ini, Ramadan, Dzulhijjah itu berbeda dengan amal-amal kita di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Kalau amal soleh kita yang wajib-wajib misalnya sholat, ya, sholat yang 5 waktu itu kita amalkan, kita praktekkan, ya, setiap hari, ya, di semua hari, di semua bulan, ya, dengan sholat sunnah, begitu pula, ya, amal-amal yang lain, amal soleh badaniyah maupun maliyah, amal soleh yang dilakukan dengan badan kita ini, fisik kita ini, maupun yang dilakukan dengan memberikan harta kita, mengeluarkan harta kita. Yang sunnah-sunnah kita lakukan di hari-hari biasanya, tapi ketika masuk di bulan Ramadan itu amal yang wajib-wajib jelas diutamakan, baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah yang wajib-wajib. Mana ibadah badaniyah yang wajib itu? Sholat. Nah, di Ramadan ada puasa, ibadah badaniyah itu. Kemudian ibadah maliyah yang wajib itu yang mana? Zakat, infak untuk keluarga, ya, seorang suami mengeluarkan, ya, biaya untuk, ya, anak istrinya gitu, ya, hidup anak istrinya itu infak yang wajib, itu ibadah maliyah yang wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah ya ini berinfak, bersedekah, ya, memberikan makan dan seterusnya, ya. Nah, itu di bulan Ramadan itu dilakukan yang wajib-wajib, dan kemudian yang sunnah-sunnah juga diperbanyak. Yang sunnah-sunnah diperbanyak.
Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana beliau di bulan Ramadan itu. Coba lihat kata Aisyah bercerita tentang Rasulullah SAW, bagaimana beliau di bulan Ramadan beramal soleh, beramal soleh yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sholat, ya, puasa, zikir, baca Al-Quran dan seterusnya, maupun yang terkait dengan muamalah dengan manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW contohkan, beliau sangat luar biasa, yakni beliau tingkatkan amal-amal beliau itu di bulan Ramadan. Nah, lebih lagi ketika akan memasuki 10 akhir Ramadan. Ini sekarang kita sudah pertengahan Ramadan sudah ini. Pertengahan yang kedua, bagian yang kedua dari Ramadan. Kalau kita bagi dua, Ramadan itu 1 sampai tanggal 15. Dari tanggal 16 sampai tanggal 30 itu bagian kedua. Ini sudah kita masuk etapa kedua. Ya, etapa kedua. Yang kalau dalam dalam mazhab Syafi'i itu ditandai dengan kunut pada saat witir di salat malamnya itu. Nah, ini udah etapa kedua ini. Kita akan memasuki 10 hari terakhir. Kalau dibagi jadi karena 30 hari atau 29, maka 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari ketiga, 10 hari terakhir itu, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zan. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah SAW jika masuk 10 hari terakhir itu beliau ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan apa? Kalau setelah Isya kita langsung tidur, bangunnya nanti pas azan subuh itu tidak menghidupkan malamnya. Tidak menghidupkan malam. Ya. Tapi kalau agak telat istirahatnya, tidurnya, kemudian cepat bangunnya, itu menghidupkan malam. Nah, Rasulullah menghidupkan malamnya, lebih menghidupkan malamnya pada 10 malam terakhir. Ahyal laila, beliau hidupkan malamnya. Dihidupkan dengan ibadah, jelas maksudnya, dengan amal. Dengan amal yang kalau pada malam itu kan kita sholat maghrib, ya, sholat isya, sholat qobliyah ba'diyah, kemudian sholat tarawih dan sholat witir. Pada malam-malam biasa juga kita lakukan itu, ya. Tapi di 10 malam terakhir, bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan itu? Rasulullah menghidupkannya, yakni sholat tarawihnya lebih panjang mungkin. Kalau mazhab Syafi'i, yakni rakaatnya ditambah, ya, rakaatnya ditambah. Kalau bacaannya lebih pendek, ya, kalau rakaatnya 8 rakaat, yaitu ayatnya diperpanjang, ya. Terus sholat witir, ya, setelah itu tidak selesai, tidak langsung tidur, tapi melakukan amal-amal soleh yang lain, baca Al-Quran, zikir, ya, kemudian melakukan amal-amal soleh yang lainnya juga, termasuk, ya, memberi, terutama yakni tilawatul Quran dan zikir itu, zikir dan doa, ya, tilawatul Quran, zikir dan doa. Beliau hidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istrinya dia bangunkan, anak-anaknya dia bangunkan pada 10 malam terakhir itu. Lebih cepat dia dibangunkan untuk beribadah, Jadi dihidupkan betul 10 malam terakhir itu. Wajadda, dan lebih bersungguh-sungguh. Bagaimana kira-kira kalau orang dilihat lebih bersungguh-sungguh itu kayak gimana maksudnya? Lebih bersungguh-sungguh, jadi lebih semangat gitu sholatnya, ibadahnya, ya, sholat sunnahnya, baca Al-Qurannya, zikirnya, berdoanya lebih bersemangat. Wajadda wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya ini kinayah katanya di sini, an-i'tizalin nisa wa tashmilil ibadah atau tashmilil ibadah, yakni beliau lebih banyak ibadahnya. Ini kinayah untuk banyak ibadah, atau kinayah untuk i'tizalun nisa, yakni menjauhi
nisa perempuan, yakni tidak mendekati istrinya, ya. Beliau SAW tidak mendekati istri beliau pada 10 malam terakhir itu, tapi fokus ibadah dengan i'tikaf. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, ini hadjun Nabi SAW, ini dia petunjuk Nabi SAW, ya, secara cerdas dan strategis, ya, bagaimana melalui Ramadan, ya, bagaimana kita hidup di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari Ramadan, seperti apa Rasulullah SAW, seperti ini beliau, sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah yang kita perlu buka dia ini, ya, ingatkan diri kita semuanya, gitu, untuk kita bisa coba contoh, ya, untuk kita praktikkan, ya, semampu kita, gitu. Ya, semampu kita, gitu. Jangan, mohon maaf, gitu, ya, 10 hari terakhir justru mana tidak terawihan pada malam 10 malam terakhir, gitu, ya. Itikafnya di mall, di kafe, atau di mall terutama, ya, Masya Allah. Makanya kalau bisa ini cara cerdas kita ini diajarkan oleh Nabi. Urusan yang begitu-begitu ya sebelum 10 hari terakhir, ya 3 hari ini selesaikan. Kalau enggak, ya diselesaikan nanti di 10 hari terakhir itu, tapi jangan malamnya, jangan malam. Mungkin pagi, mungkin siang atau sore. Bagus siangnya itu istirahat supaya kita malamnya itu segar ibadah. Jangan, artinya jangan disia-siakan, terutama malamnya itu, ya, terutama malamnya itu jangan disia-siakan. Kita penuhi dengan ibadah. Kita lebih bersemangat ibadah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena pada 10 malam terakhir itu, adalah 10 malam yang terutama dalam 360 hari yang ada dalam 1 tahun. Berapa hari, berapa malam 1 tahun itu? Ya? 365. Tapi kalau pakai perhitungan Komariah lain, ya kan? Iya, 306 berapa? Kalau Komariah? 2 minggu. Kurang 2 minggu. Iya, dari 365 hari. Kalau kita pakai Syamsiah itu, Miladiah maksudnya. Itu masa-masa, detik-detik, menit-menit yang paling utama itu. Jadi dia nilainya beda itu, menit-menit itu, ya. Detik-detik yang ada itu, waktu yang ada ini, yang kita dikasih oleh Allah SWT 360 hari itu berapa jam itu, ya? Berapa ratus jam itu. Terus berapa menit, berapa detik dia gitu. Berapa ribu detik dia gitu, ya. Detik-detiknya itu kalau dinilai itu beda dia. Nilainya beda. Nah, inilah kita Allah membedakannya. Ada yang lebih bernilai, mungkin kalau seandainya bisa dilihat, diwarnakan gitu, ya. Mungkin hijau misalnya yang paling tinggi misalnya, terus yang di bawahnya lagi kuning misalnya, di bawahnya lagi biasa itu misalnya warna apa gitu misalnya gitu. Itu ketika Ramadan itu hijau dia. Ketika Ramadan itu hijau. Ketika 10 malam terakhir, 10 hari terakhir itu hijaunya hijau pekat. Yang paling afdol, paling utama dalam 360 hari itu adalah 10 malam terakhir Ramadan. Karenanya kita harus cerdas nih. Ini yang informasi yang paling penting saya sampaikan. Kita harus cerdas. Kita maknai dia sebagaimana Allah memaknai waktu-waktu tersebut. Ketika Allah SWT memberikan dia nilai lebih untuk detik-detik itu, menit-menit itu supaya kita juga memposisikan juga seperti itu dengan beramal. Jangan kita, ya inilah yang termasuk mungkin tidak cerdas, itu udah jadinya bodoh atau tidak cerdas. Kalau Allah SWT sudah memberikan nilai lebih untuk waktu-waktu tersebut, kita tidak kemudian memaknainya. Dia sama saja dengan waktu-waktu yang lain, tidak boleh seperti itu. Nah, ini dia pesannya pengajian ini, supaya kita memberikan makna untuk waktu-waktu yang Allah SWT berikan dia makna lebih dari waktu yang lain. Mana dia 10 hari terakhir itu umumnya
Nah, lebih detail lagi, Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu yang paling afdol kalau malam adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau siang, yang paling afdol dari hari-hari yang 1 tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, atau menurut Imam Bukhari 1 sampai tanggal 13. Begitu. Ini untuk menghimpun hadis-hadis yang yang membicarakan tentang keutamaan 10 hari Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dan 10 awal Zulhijjah. Jadi mana dia yang paling utama dari 365 hari yang Allah SWT berikan kepada kita dalam 1 tahun? Mana ini yang paling afdal, yang paling utama? 10 malam terakhir Ramadan dan 10 siang hari awal Zulhijjah. Nah, sekarang kita akan memasuki waktu yang utama itu beberapa hari lagi. Malam 10 malam terakhir Ramadan. Nah, rupanya kenapa dia 10 malam terakhir Ramadan itu sangat utama? Nah, Rasulullah memberikan penjelasan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Karena dari 10 malam itu atau 9 malam itu ada 1 malam yang dia paling utama. Paling utama di mana ukurannya utama itu sebenarnya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Allah menyebutkan khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Lebih utama daripada 10 bulan. Maksudnya apa? Nah, ini mohon perhatian. Lebih khairun min alfi syahrin, lebih utama daripada 10 1000 bulan. Maksudnya adalah amal yang dilakukan pada malam itu, ya, itu keutamaannya lebih utama daripada amal yang sama dilakukan pada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Jadi misalnya kalau kita sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu tidak sama, tapi lebih afdal, lebih utama daripada sholat 2 rakaat dalam 1000 bulan. Coba bayangkan berapa rakaat itu kita sholat 1000 bulan itu. Coba alangkah mahalnya malam itu berarti. Karenanya alangkah cerdasnya orang yang menjaga amal soleh pada malam itu. Bukan justru pada malam itu dia keliaran kemana-mana, atau justru pada malam itu dia belanja, dia beraktivitas yang bukan amal soleh. Wabil khusus pada malam 27 Ramadan ini. Yakni pada malam Lailatul Qadar itu. Kapan dia Lailatul Qadar itu? Ya, dia ada pada malam-malam ganjil. Karenanya mari kita perhatikan, jangan malam-malam ganjil kita justru tidak tarawihan, tidak berjamaah sholat maghrib, isya, subuh, tidak. Tapi justru di sana kita jaga itu. Malam itu kita sholat tepat waktu dan berjamaah dilakukan, dan kemudian tarawihnya lebih mantap pada malam itu, lebih bagus, lebih khusyuk. Kemudian doa dan zikir tilawahnya 3 ini, tilawah, zikir, ya, dan doa pada malam itu lebih banyak dilantunkan. Wabil khusus doanya apa? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wabil akhas, lebih khusus lagi dari malam ganjil itu adalah malam 27 Ramadan. Malam berapa? Malam 27 Ramadan. Karena sahabat bernama Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab memastikan, ya. Kalau itu Rasulullah sendiri tidak memastikan. Tapi arja layaliha, yang paling utama dari malam-malam ganjil itu, bahwa dia adalah Lailatul Qadar, adalah malam 27 Ramadan. Malam tanggal 18 April berarti. Ya, malam 27 Ramadan. Kita hitunglah itu, ya, malam 27 Ramadan. Kita serah mau mudik mau apa, tapi ingat ini, mungkin ada amal soleh yang kita bisa lakukan ketika mudik itu. Bagus, sangat strategis dan cerdas kalau mudiknya itu setelah itu gitu. Atau sebelumnya jauh-jauh kalau bisa. Supaya malam 27 Ramadan itu ibadahnya itu mantap gitu. Iya. Dan amal-amal soleh yang lain bisa kita lakukan. Bila perlu
malam itu kita lakukan satu amal yang tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita, atau jarang kita lakukan dalam hidup kita. Malam itu kita lakukan supaya nilainya lebih dari amal yang sama yang kita lakukan 1000 bulan. Kalau 1000 kali saja sudah luar biasa, apalagi 1000 bulan, coba. Subhanallah, Masya Allah. Karenanya mari kita hidupkan Lailatul Qadar itu dengan cara ya menghidupkan amal soleh pada malam tersebut. Itulah orang mendapatkan Lailatul Qadar. Dapat sudah Lailatul Qadar itu. Jangan dicari Lailatul Qadar itu dicari-cari di mana, di sungai, di kebun, di mana, cari-cari yang aneh-aneh gitu ya. Kalau ketemu yang aneh dapat Lailatul Qadar. Itu pembodohan itu. Pembodohan itu taswis dari setan. Kenapa? Karena orang yang ke kebun itu dia tidak terawih. Dia tidak terawih, dia tidak dapat Lailatul Qadar sesungguhnya. Nah, caranya kita cari gimana? Kita hidupkan malam tersebut dengan ibadah. Semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu, sehingga kita adalah orang yang pendek usia kita tapi seperti orang berusia jutaan tahun karena pandai memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan amal soleh. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taufiqaka ya Allah. Allahumma waffiqna lisiyami wal qiyam wa ihya'itil qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma waffiqna ya Allah. Allahumma waffiqna lisiyami wal qiyam wa ihya'itil qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma hadza du'a'ana fil ijabah wa hadza du'a'ana fil fulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin fil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa belum dapat? Baik, kita akhiri acara sore hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.